inklusivitas pendidikan di daerah tertinggal di Papua Barat. Dengan program utama kita itu yaitu mendorong pemberdayaan anak muda. Kemudian kita juga fokus kepada isu konservasi khususnya wilayah pesisir dan juga isu literasi bagi anak-anak asli Papua yang berada di daerah 3T seperti itu. Kita kan sebagai anak muda nih, kalau misalnya kita nggak di-reminded tentang kayak our culture, tentang gimana sih cara local wisdom yang kita punyai, kadang tuh bisa apa ya slowly fade away gitu kan. Betul, betul. Tapi Hmm. kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai masyarakat adat yang lebih kontekstual dalam pembelajaran sehingga apa yang kita ajari itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya Hmm. hasilnya tuh hanya seperti dapat nilai A, B, C, nilai Hmm. 100 enggak, tetapi benar-benar bisa diimplementasikan oleh masyarakat itu sendiri dalam membantu kehidupan sehari-hari. Hmm. Oke, udah. Oke. Oke. Hello everyone, welcome back to our podcast from our konservasi, our race to conserve the sea. Nah, hari ini teman-teman, aku kedatangan tamu yang sangat spesial karena tamu ini berasal dari teman aku sendiri, yaitu Brisco Jordi Daudi Padatu, which is the founder of Papua Future Project. Papua Future Project. Yes, karena hari ini aku nggak sendiri, pastinya kita mau ngebahas tentang berbagai apa ya implikasi dari edukasi terhadap konservasi sendiri nih. Karena Jordi menjalankan suatu inisiasi yang menurut aku keren banget. Dan boleh dong sharing sedikit sebenarnya Papua Future Project itu apa sih, Di? Oke, halo teman-teman, Our Konservasi. Perkenalkan nama aku Brisco Jordi, bisa dipanggil Jordi. Well, jadi Papua Future Project itu sendiri adalah sebuah youth-led NGO yang memang kita berfokus pada inklusivitas pendidikan di daerah tertinggal di Papua Barat. Dengan program utama kita itu yaitu mendorong pemberdayaan anak muda. Kemudian kita juga fokus kepada isu konservasi khususnya wilayah pesisir dan juga isu literasi bagi anak-anak asli Papua yang berada di daerah 3T seperti itu. Wow, keren banget nih projectnya di. Jadi emang komunitas kita ini emang basically youth-led NGO gitu. Jadi memang kita fokus untuk memberdayakan anak-anak lokal, pemuda-pemuda lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Seperti itu. Oke, jadi untuk menghasilkan dampak yang lebih nyata, jadi engage banyak pemuda juga Betul, dan ya. juga lebih inklusif karena Oke. melibatkan seluruh pihak termasuk pemuda. Yes, very cool. Youth power nih Youth, the ya. power of youth ya. Yes. Nah, speaking about education, kan kamu tadi sharing tentang kamu punya project is mostly based on education. Sebenarnya menurut kamu tuh the importance of education sendiri untuk masyarakat tuh seperti apa sih, Di? Oke, kalau dari sudut pandang aku karena emang aku juga sebelumnya ke US juga belajar tentang pendidikan. Jadi Mhm. sebenarnya ketika kita membahas tentang konsep pendidikan itu it's not only about your learning at school atau di dalam kelas, tapi pendidikan itu lebih kepada bagaimana kamu bisa nge-lead yourself untuk menentukan kira-kira ketika aku melakukan hal ini apa yang akan terjadi, dampaknya seperti apa. Jadi kayak kita Hmm. belajar untuk long life learning gitu. Jadi kita tidak hanya belajar tentang sesuatu yang ada di kelas, tetapi edukasi itu juga untuk memberikan sebuah pemahaman kepada kita atas sebuah tindakan yang kita lakukan. Nah, edukasi ke masyarakat itu sendiri khususnya dalam bidang lingkungan itu adalah bagaimana kita memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa tindakan yang mereka lakukan terhadap lingkungan itu pasti akan berdampak ke depannya. Oleh karena itu Hmm. harus bijak banget gitu dalam melakukan sebuah tindakan kepada alam gitu dengan edukasi ya itu mereka bisa tahu gitu kira-kira kedepannya seperti apa yang akan terjadi, Hmm. konsekuensinya seperti apa, dampaknya positif atau negatif seperti itu. Itulah kenapa menurut aku edukasi itu merupakan sebuah perangkat yang sangat tepat untuk engage kepada masyarakat dan itu juga berdasarkan pengalaman aku selama ini gitu. Yes, yes, aku setuju banget sih. Dan kayak speaking of education kan banyak nih yang berpikir bahwa edukasi itu serta-merta banyak yang harus Hmm, kita terima tuh di formal, pendidikan formal betul. kayak di sekolah gitu. Tapi menurut kamu sendiri nih, kalau misalnya pendidikan non formal, kayak lewat berbagai kegiatan edukasi di luar dari lingkungan sekolah itu kira-kira gimana di Aku pentingnya? justru melihat pendidikan non formal itu sebagai long life learning. Oh, Betul, karena kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang masyarakat adat ya, masyarakat adat Papua yang dimana Project Papua Future Project ini bekerja, itu kebanyakan mereka percaya bahwa ibu
itu adalah laut dan hutan yang memberikan kehidupan. Which is itu tidak diajarkan pada pendidikan formal seperti itu. Apalagi pendidikan yang memang berfokus pada kurikulum. Nah, ketika kita membahas tentang pendidikan non formal itu berarti kita lebih ke kontekstualisasi terhadap apa yang dilihat masyarakat secara langsung dalam kehidupannya sehari-hari, nggak hanya textbooks doang gitu. Tapi kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai masyarakat adat yang lebih kontekstual dalam pembelajaran sehingga apa yang kita ajari itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya hasilnya tuh hanya seperti dapat nilai A, B, C, nilai 100 enggak, tetapi benar-benar bisa diimplementasikan oleh masyarakat itu sendiri dalam membantu kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Itulah kenapa pentingnya pendidikan non formal tersebut gitu. Menarik banget nih, setuju banget. Dan menurut aku ini sangat eye opening ya, karena menurut aku Betul. kayak sometimes people kayak don't give enough credit to pendidikan non formal. Iya, Mereka kayak betul. enggak, belajar tuh harus di sekolah Harus aja ada tolak gitu ukurnya kan. dari nilai Iya, gitu kan. setuju Betul. sih. Kayak kalau misalnya orang punya skill lain di luar misalnya kayak skill dasar yang kita nilai gitu, yang kita terima dari sekolah, kadang-kadang orang kayak nggak terlalu menilai itu Nggak sebagai berdampak untuk masa depan. iya. Padahal wow, pendidikan tuh jauh lebih daripada itu. Yeah, wow, this is very very interesting and very cool. I couldn't be more agree sama kamu nih, Di. Nah, buat kamu sendiri, setelah kamu sekarang udah berapa tahun ngejalanin Papua Future Aku Project? ngejalanin Papua Future Project ini sejak tahun 2021, berarti sekarang udah sekitar 4 tahunan lah. Oke. Nah, dari 4 tahun kamu menjalani Papua Future Project ini, boleh dong sharing dikit tentang jenis program yang kamu biasanya jalanin itu seperti apa, dan kemudian dampaknya tuh kira-kira seperti apa? Oke, nah teman-teman, jadi Papua Future Project ini sejak tahun 2021 itu kita punya 3 program utama atau 3 pilar. Yang pertama itu program bimbingan belajar gratis di Pulau Mansinam setiap minggunya, Oke. yang dimana kita memberikan pengalaman pendidikan edukasi berbasis formal dan informal yang kontekstual, adaptive learning kepada anak-anak asli Papua di Pulau Mansinam seperti itu. Itu seperti kegiatan bimbingan belajar tapi agak formal-formal banget gitu. Kita belajar juga sesuai pendidikan yang diberikan oleh sekolah, tetapi juga ada pendidikan long life learning, life skill yang kita berikan kepada anak-anak adat seperti itu. Yang kedua tuh ada program pembangunan pojok baca. Nah, program pembangunan pojok baca ini di mana kita menyasar daerah-daerah yang memang kita belum sempat untuk mengajar tiap minggunya, tapi lebih kepada memberikan akses fasilitas literasi seperti pojok baca di daerah-daerah atau kampung-kampung yang memang masih belum memiliki ketersediaan buku-buku bacaan seperti itu. Dan juga ada program youth empowerment yang dimana kita meningkatkan kesadaran pemuda akan pentingnya partisipasi politik dan juga partisipasi dalam pembangunan daerah seperti itu. Jadi kita benar-benar melihat bahwa potensi pemuda ini harus bukan hanya sebagai observer saja, not only as an observer, but to be within the system and to change the system to be more inclusive seperti itu. Dan juga kegiatan ini karena memang kita fokusnya ke masyarakat adat, jadi kita mengintegrasikan edukasi itu ke dalam sebuah bentuk perlindungan lingkungan, itu environmental awareness gitu. Seperti itu. Tapi kita fokusnya lebih ke wilayah pesisir sih sebenarnya. Iya. Itu sih project kita. Wow, keren banget. Jadi dari 3 pilar project itu yang selama ini kamu fokuskan ya, Di? Iya, selama 4 tahun dan dari belakangan. sejak tahun 2021 itu pada awalnya project ini hanya berjalan di Pulau Mansinam, tapi saat ini kita sudah menjangkau 17 kampung di 3 provinsi di Pulau Papua, Provinsi Papua Barat, Papua, dan Papua Barat Daya, dan kita sudah memberdayakan kurang lebih sebanyak 280 anak muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan kita. Dan juga sudah ada sekitar lebih dari 1.200 anak yang mendapatkan manfaat langsung dari program-program kita sejak tahun 2021. Wow, Seperti keren itu. banget. So like starting from like a small project yang dari awalnya ngajar. Iya, cuma terus ngajar kamu doang, expand betul. gitu Dan ya. kita expand melihat kebutuhan yang di lokasi seperti itu. Bener, that is very cool and very inspiring dan menurut aku ini kayak aku setuju banget tadi kayak kamu ada inklusivitas tentang kayak ilmu adat gitu ya, ilmu Betul. adat untuk konservasi. Karena menurut aku kadang kalau misalnya kita nggak remind lagi nih, maksudnya kita kan sebagai anak muda nih, kalau misalnya kita nggak di reminded tentang kayak our culture, tentang gimana sih cara local wisdom yang kita punyai, kadang tuh bisa apa ya, slowly fade away gitu kan. Betul, betul. Dan apalagi kalau menurut pengalaman aku ya, selama ini bekerja sama dengan masyarakat adat, aku lebih percaya bahwa salah satu cara untuk menjaga lingkungan khususnya dari perubahan iklim itu sebenarnya bukan dari energi terbarukan atau renewable energy, tapi justru lebih kepada masyarakat adat. Karena jauh sebelum
adanya renewable energy itu justru masyarakat adat itu mereka lebih tahu bagaimana cara untuk menjaga lingkungan seperti itu, karena Setuju banget. ketika where we're talking about renewable energy itu kita masih bermain di tendensi yang tingkat tinggi Ya, dan itu belum menyasar kepada masyarakat adat itu sendiri. Tapi yap. ketika kita belajar dari masyarakat adat, mereka tuh udah paham bagaimana cara mengelola sebuah lingkungan tanpa mengorbankan lingkungan lainnya seperti itu. Yes, yes. Jadi benar-benar solusi utama dari isu permasalahan lingkungan when it comes to climate change itu ya berasal dari masyarakat adat itu sendiri, bukan dari energi terbarukan. Yes. Seperti itu. I couldn't be more agree. Kayak because our ancestors itu udah, I would say successfully Iya, to kayak taking care of menjaga, our Mother taking care, Earth. yeah. Yeah. And then like until this days, so like from those local wisdom yang harusnya kita belajar gitu loh Kita belajar sama dari mereka, gitu. betul. Although sekarang tuh ada teknologi, ada maksudnya perkembangan yang bisa membantu juga, tapi kita jangan lupa juga nih bahwa Betul. ternyata ada cara lain yang kita bisa lakukan sama-sama untuk menjaga bumi kita, dan it has been proven successful gitu Yes, kan. apalagi kalau kita melibatkan pemuda ya, karena kan kalau mau dibilang nilai-nilai adat ini kan tidak secara teoritis itu ada dalam ilmu pengetahuan, tapi ketika kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai adat itu kepada suatu research, yang dimana anak-anak muda sekarang tuh suka banget nih kan untuk kuliah jauh-jauh tinggi-tinggi, Iya. supaya nilai-nilai adat tersebut itu bisa terdata. Jadi kayak penggunaan teknologi dan juga nilai-nilai adat itu bisa diintegrasikan secara seksama untuk memberikan dampak yang lebih terukur seperti Yeah. itu. Harus ada integrasi antara nilai adat dan juga the utilization of technology seperti itu. Yes, yes, wow, keren banget. Ya, aku setuju banget. Kayak I think like talking to you, there's like so many insights that I get. And like speaking of me, kalau aku kan banyak banget kerja di konservasi nih kan, dan aku juga melihat bahwa edukasi itu memegang peran penting banget nih untuk mendukung konservasi itu sendiri. Kalau dari Jordi sendiri nih, how do you see education can support the conservation itself? Oke, kalau aku bahas tentang education dan hubungannya kepada konservasi, aku lebih melihat kepada pengalamanku saat mengajar anak-anak ya. Karena menurut aku ketika kita sudah memberikan stigma ya kepada anak-anak bahwa alam itu sudah menjadi bagian dari diri kita, kita to remind them kalau mereka tuh juga berasal dari ancestor yang sangat hidup berdekatan dengan alam, dan itu harus dimulai dari pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini gitu, karena ketika seiring bertambahnya usia itu akan lebih susah untuk menanamkan nilai-nilai itu, menanamkan sebuah paham bahwa lingkungan itu sangat memegang peranan penting. Nah, melalui pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini, itu akan lebih memudahkan mereka, karena kedepannya mereka yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Benar. Dan mereka ketika sudah dari kecil diajarkan nilai-nilai cinta alam, itu akan terbawa terus sampai besar seperti itu. Beda halnya dengan ketika orang yang sudah besar kita ajar. Itu akan susah karena mereka udah idealis ya, punya pendiriannya sendiri. Tapi ketika dari kecil itu kita bisa mengarahkan mereka untuk memiliki pemahaman cinta alam. Seperti itu. Dan disitulah peran pendidikan itu berfungsi. Apalagi ketika kita ke daerah di Papua khususnya yang dengan kompleksitas latar belakang, pemahaman, ideologi yang berbeda, itu pendidikan itu sangat diterima oleh masyarakat gitu, dibandingkan dengan aspek-aspek lain yang ingin dimasukkan kalau kita pengen engage ke masyarakat adat Papua. Karena sepengalaman aku ketika kita membawa pendidikan dan bertemu langsung dengan masyarakat adat, mereka sangat welcome. Seperti itu. Karena mereka juga pengen belajar, dan juga kita juga pengen sharing knowledge kepada mereka, pengen tahu nilai-nilai adat mereka seperti apa, dan juga kita memberikan pemahaman kepada mereka. Jadi ada pertukaran ilmu di situ. Dan itu justru yang membantu kita dalam mewujudkan masa depan dunia yang lebih baik lagi, green energy dan lain sebagainya. Seperti itu. Wow, ya. Jawabannya luar biasa banget, guys. I really agree, like nggak ada yang aku disagree, semuanya aku kayak not yes 100%. Nah, buat kamu sendiri yang tadi udah menjalankan project selama 4 tahun ini, boleh nggak kamu share kira-kira tantangannya tuh apa sih gitu, dan apa sih yang harapan kamu tuh semoga dari tantangan itu yang bisa dikembangin nantinya? Oke, kalau dari tantangan itu sendiri sebenarnya lebih kepada partisipasi orang muda ya yang ada di daerah. Kita tahu sekali bahwa ketika kita berpartisipasi dalam kegiatan komunitas itu kan unpaid ya, atau voluntary based, yang dimana terkadang juga kita tidak bisa memungkiri bahwa di Papua ini masih terjadi kemiskinan struktural, yang dimana memang orang akan lebih memprioritaskan bagaimana untuk mendapatkan uang dibandingkan untuk mungkin kerja-kerja yang seperti ini voluntary based, dan itu saya paham apa yang terjadi, dan itu juga justru menjadi tantangan kepada kita bahwa untuk mencari orang muda yang mau benar-benar mengabdi, untuk mau setiap minggunya kegiatan
volunteering itu sangat susah. Betul. Tantangannya itu sangat susah sekali. Itu benar-benar sesuatu yang saat ini we are fighting for. Semoga kedepannya lebih banyak lagi anak-anak muda yang pengen berdedikasi. Nah, oleh karena itu kita dari Papua Future Project sendiri kita mencari cara bagaimana supaya keterlibatan pemuda ini kita bisa hargai gitu. Dengan cara ketika kita mendapatkan funding itu kita bisa setidaknya kita bisa memberikan akomodasi kepada setiap volunteer. Misalnya kita tanggung untuk transportasi atau lain sebagainya. Itu salah satu hal yang kita bisa usahakan untuk memaksimalkan partisipasi pemuda itu sendiri. Gitu sih. Itu kuncinya, permasalahannya tuh di itu, lack of participation dari pemuda. Seperti itu. Setuju banget deh. Dan sekarang juga kayak aku juga ngerasa banget nih, karena maksudku kayak to gain volunteer participant, sometimes kayak kalau misalnya they don't see the benefit for them, they wouldn't be like, why am I wasting my time doing this gitu kan. Mending aku kerja sesuatu yang menghasilkan uang untuk membantu perekonomian. Dan itu memang tidak bisa dipungkiri. Iya, benar. Betul. Iya. Jadi kayak kita yang harus juga pinter-pinter cari cara. Iya, bagaimana caranya ada win-win solution seperti itu. Setuju banget. Well, what a fruitful conversation, Di. I really enjoy this convo. Dan untuk menutup nih, Di, karena banyak banget nih poin-poin yang kamu sampaikan tadi. Apa sih sebenarnya harapan kamu nih ke depannya, mungkin untuk pendidikan, untuk konservasi ke depannya, teman-teman yang mungkin sedang mendengarkan gitu, apa ya? Kalau harapan dari aku sih sebenarnya buat teman-teman muda semuanya, jangan takut untuk memulai sebenarnya sih. Terkadang kita tuh pemuda, kita punya banyak sekali insight yang ada, we have a lot of thought, tapi untuk memulai itu sangat sulit gitu, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak gimana kalau gagal lain sebagainya. Menurut aku selama kita masih muda ya kita habiskan dulu jatah kegagalan itu. Seperti itu. Dan satu hal lagi mungkin pesan aku kepada teman-teman muda adalah kita harus sadar bahwa pemerintah daerah itu punya keterbatasan, sehingga itulah tugasnya kita sebagai pemuda untuk berkolaborasi. Jadi jangan hanya selalu mengkritik, tetapi usahakan untuk memberikan sebuah aksi nyata, dampak nyata, lalu mengajak kolaborasi kepada semua pihak, karena ketercapaian dari pembangunan daerah itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, itu tanggung jawab kita seluruh masyarakat, termasuk para pemuda, karena kedepannya kita lah yang akan memimpin bangsa ini. Seperti itu. Jadi harus ada kolaborasi. Kolaborasi antara seluruh stakeholder seperti itu. Kalau aku boleh tambahin dari perkataan kamu tadi, maybe for us as a young generation, jangan cuma nanya kayak what does the country do for me, but also ask yourself what do you do for your country. Betul. Karena kita yang bakalan nantinya nih maintaining negara ini, guys. Jadi kita juga harus mempersiapkan diri. Okay, guys? Betul. So, what a fruitful conversation. I really enjoy this. Beneran kayak maksudnya aku banyak belajar juga nih sama kamu, Di, and thank you so much for coming to our podcast and for also sharing about your organization. Mungkin boleh sharing sedikit dong, kalau misalnya teman-teman ada yang mau terlibat nih. Boleh banget. Jadi nanti di tahun ini sekitar bulan Agustus atau September kita akan open volunteer buat teman-teman yang khususnya ya pemuda di daerah Manokwari yang pengen terlibat langsung untuk mengajar anak-anak di Pulau Mansinam. Boleh banget. Stay tune di akun Papua Future Project di bawah ini. Oke. Nanti kita tambahin. Nanti ditambahin bisa. Di bawah ini untuk mendaftar dan juga menjadi agen perubahan. Jadi tidak perlu harus menunggu lama, memulai dari sekarang gitu, melalui Papua Future Project dan our konservasi. Yes, so thank you so much, Di, and thank you so much teman-teman untuk stay tune for this podcast until the end. We hope you like this video. Dan buat teman-teman kalau misalnya ada request seperti biasa, kalau ada request topik apa yang kalian mau kita bicarain selanjutnya, jangan lupa untuk komen di kolom komentar kita. Jangan lupa juga like and subscribe our video, and we hope to see you in the next podcast. It is our konservasi, our ways to conserve the sea. Dan Papua Future Project, every child matters. See you. Cek 1 2, halo, bla bla bla, bla bla bla. Halo. Coba dicek suaranya, aman nggak? Aman. Oke. Motor. Soalnya aku kan biasa recording di sana kan, jadi